Di video kali ini aku mau cerita ke kalian beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum pergi ke Werebo. Jadi aku sendiri pergi ke Werebo itu sekitar akhir tahun yang lalu. Desa Werebo sendiri terletak 1200 meter di atas permukaan laut. Jadi desanya ini tuh ada di ketinggian, kalian harus trekking gitu sekitar 2 jam ke sana. Nah, aku mau ceritain pengalamanku ke sana. Jadi hal yang pertama yang wajib kalian tahu itu sebelum ke sana itu kalian itu usahain nggak usah bawa barang banyak-banyak. Satu tas tuh cukup, satu baju ganti dan satu peralatan sholat atau peralatan mandi. Jadi karena di sana kalian harus trekking, kalian harus mengurangi barang-barang kalian. Caranya seperti apa? Jadi misalkan kalian masih ada trip ke Labuan Bajo, kalian bisa titipin barang kalian ke hostel. Jadi sembari kalian berangkat ke Werebo, kalian nggak bawa barang banyak-banyak. Perjalanan di sana itu ada 2 jalur ya, lewat Lembor atau lewat Ruteng. Kemarin sih aku lewat Ruteng dan aku nggak saranin karena itu jauh banget, harus muter. Kalian mending lewat daerah Lembor, itu bisa menghemat perjalanan. Hal kedua yang harus kalian tahu, di pos 1 desa Dintor, desa terdekat dari Werebo itu nggak ada ATM, nggak ada warung, atau nggak ada tempat penginapan. Ada sih, cuman kan 1-2 itu. Jadi usahakan kalian udah bawa beberapa snack atau makanan dari Labuan Bajo, dan juga bawa uang, karena di desa Werebonya itu kalian bayar kalau mau nginep. Kalau kalian nggak nginep juga bayar. Kalau nginep itu bayar 300.000 untuk 2 orang kalau nggak salah, aku lupa. Kalau untuk yang cuman nggak sampai nginep itu sekitar kurang dari 100.000. Selain itu di sana juga nggak ada pom bensin. Jadi kalau kalian berangkat ke sana naik sepeda motor seperti aku kemarin, usahakan kalian bawa 1 botol plastik untuk bahan bakar. Jadi disimpan di jok motor. Sewaktu-waktu kalian ketemu orang jual bensin eceran, kalian langsung beli, langsung kalian isi untuk cadangan. Soalnya bener-bener di sana itu kayak hutan. Jam 10.45 kita udah mulai trekking ke Werebo, ditemani sama porter sekaligus tour guide-nya. Tas kita waktu Indonesia Barat ya. Tas kita udah dititipin di rumahnya porternya, jadi kita cuma bawa beberapa barang yang diperlukan aja. Kalau kalian penasaran trekkingnya kayak apa, di sini nggak ada tangga, adanya kayak tanah lumpur gini. Jadi kalau hujan mungkin licin. Terus di sini dingin kok. Nah, di depan ada si Putri dan sama Mas Yohan, porternya. Kalau kalian butuh trekking pole dan nggak bawa trekking pole, kalian bisa sewa di sini. Tongkat kayu harganya 10.000. Satu tips buat kalian yang mau daki Werebo, sebaiknya kalian jangan makan sebelum mendaki, karena si Putri perutnya sakit karena setengah jam yang lalu kita baru makan siang dan langsung naik ke atas. Jadi dia kayak gak bisa naik cepet-cepet, jadi 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Jadi baiknya kalian makan 2 jam sebelum kalian mendaki, supaya nggak kesulitan ketika daki nanti. Di sepanjang pos 1 sampai di perjalanan ini kita belum nemu wisatawan lain selain aku sama Putri. Jadi kayaknya semuanya udah berangkat deh, atau enggak baru daki nanti sore. Terus jangan lupa kalian bawa air minum ya, supaya kalian nggak dehidrasi nanti saat nyampe di atas. Oke? Bagaimana pengalamannya Mbak Putri sampai pos 2? Budak korporat disuruh naik gunung ya. 1 jam ya dari pos 1 ke pos 2. Iya. Setahun gak olahraga pak saya. Langsung naik gunung. Trekking ke Werebo, desa Werebonya ada 4 pos. Tadi kita dari pos 1 ke pos 2 sekitar 1 jam, dan masih ada 2 pos lagi menuju ke desa Werebo. Semangat!
menghasilkan nira. Yang dibuat gula aren bukan? Iya. Oh gitu. Jadi airnya juga bisa itu kalau di orang Manggarai ini sebagai tanda persahabatan kalau diminum. Dimana tanda persahabatan itu diminum taruh di dalam satu botol dan diminum hanya memakai satu gelas. Oh, untuk semua Ya, tamu. untuk semua. Oh, Itu oke oke. menunjukkan rasa persaudaraan. Itu diolah dulu. Iya, diolah dulu. Ini dipotong dulu buahnya sehingga menghasilkan air niranya. Ini masih muda atau udah siap dipanen? Udah ini udah tua, sudah Udah siap tua? untuk di Oke. buat. Oke. Ada berapa banyak pohon kayak gini di sini? Ada banyak. Oh, banyak. Mengandung alkohol nggak? Iya, mengandung. Berapa persen? Ya itu. Masih oke lah ya. Tapi ini bisa membuat mabuk. Akhirnya 2 jam pas perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 4, pos Dengan terakhir. waktu istirahat yang banyak. Aku banyak berhenti karena aku capek. Jadi sekarang jam 12.45 WIB, udah di pos 4, ditandai dengan ada tulisan Welcome to Werebo dan ada pesan dari masyarakat gini yang kita harus baca dan harus kita taati ketika nanti kita udah di bawah di Werebonya. Menurut guide-nya sebelum masuk ke perkampungan Werebo kita harus mukul kentongannya dulu supaya tahu kalau ada tamu ya. Iya. Di mana dikentongin? Di sini. Berapa kali? Pukul. Biasa aja. Iya. Terus? Itu menandakan mereka tahu orang sini mereka tahu ada yang datang sehingga mereka menyiapkan segala macam yang dipentingkan. Oh gitu. Ya, seperti mereka memasak atau menyiapkan atau Tempat tidur gitu ya. Oke. menyiapkan dan mereka akan menerima kita secara adat. Oke. Jadi nanti di bawah ada upacaranya. Iya, ada upacara Oke. secara adat. Dan di bawah sebentar kita memberikan donasi. Oke, iya. Tandanya 20.000. Oh, Untuk oke. lebihnya itu tergantung daripada. Oke. Ini tempat buat jemur kopi. Kalau habis panen, jadi jemurnya di sini. Terus di atas ini ada puskesmas buat yang ada sakit atau melahirkan mungkin ya. Iya, melahirkan. Sakit Ada melahirkan. bidannya. Mereka tinggal di sini juga atau? Tinggal di sini. Oh gitu. Kalau ada orang yang sakit, mereka baru datang ke sini. Tapi kalau tidak ada, mereka tidak datang ke sini. Tapi nggak ada yang jaga. Misalkannya sakitnya parah gitu harus segera ditangani. Kan nggak bisa nunggu. Iya. Kalau ada yang sakit parah, baru mereka tinggal di dalam. Oke, oke. Peralatannya lengkap kayak infus gitu juga udah. Ya, mereka lengkap tapi tidak simpan di dalam. Di mana? Mereka punya rumah. Bawah. Oh, gitu. Oke, oke. Dan atasnya lagi ada perpustakaan di atas. Atasnya yang itu. Oh, yang warna putih itu. Sebentar kita bisa ke atas. Ada apa itu? Perpustakaan. Perpustakaan, library. Oh, ada Pos terakhir, pos 4. Sebelum masuk ke Desa Werebo ada papan pengumuman. Itu kalian baca dulu beberapa tata tertib sebelum masuk ke desa. Nah, kemarin aku juga dijelasin sebelum kita diterima oleh ketua adat, kita nggak boleh foto-foto di daerah perumahan adat tersebut. Itu konon katanya, mitosnya itu fotonya bisa hilang atau nanti ada beberapa hal buruk yang terjadi orang yang foto itu. Jadi setelah di pos 4 kalian kan langsung masuk, itu kalian harus upacara adat dulu untuk bisa diterima di sana. Kalau kalian datang sebelum jam 6 kalian bisa langsung upacara adat di saat itu juga. Tapi kalian kalau datang malam setelah jam 6 sore itu kalian akan diupacarai besok paginya. Setelah kita diterima oleh pemangku adat dari Desa Werebo, akhirnya kita tadi dijamu makan siang, padahal tadi sebelum trekking juga udah makan. Jadi agendanya hari ini adalah hunting foto. Tuh, si Putri udah siap aja di posisinya. Dan di belakangnya adalah 7 rumah adat Desa Werebo.
Waktunya malam hari itu di sana nggak ada listrik. Jadi kalian harus bawa power bank atau bawa sumber listrik lainnya. Di sana itu cuma ada listrik buat nyalain lampu. Itu pun nggak semua rumah dinyalain lampunya, hanya beberapa rumah tamu juga. Okay, not that clean. Jadi bayam. Some. Finger licking. Yeah, finger licking was good. Especially you when you eat penyetan. Terus untuk tidurnya itu kalian tidurnya berjejer, satu rumah itu bisa diisi 30 sampai 50 orang tergantung tamunya itu. Nanti kalau 50 itu kurang akan dibukakan rumah tamu lainnya. Jadi nggak semua rumah itu buat tamu ya, sekitar 2 atau 3 rumah itu yang hanya dibuat tamu. Selain itu rumahnya dipakai suku Werebo itu sendiri. Untuk fasilitas umumnya di sana lengkap, ada musola, toiletnya juga ada banyak dan bersih. Terus kalian nggak usah bayar untuk masuk ke toiletnya, bebas mau beberapa kali mandi. Tapi di sana itu dingin banget. Aku sendiri nggak mandi sampai besok paginya karena yaitu aku kalau mandi dingin-dingin itu langsung pilek. Jadi kalian enak-enakin aja ngobrol sama teman-teman baru di sana. Banyak bule juga di sana, kalian bisa tahu. Coba juga. Pakai satu tangan, bukan 2 tangan. Oh iya. Kamu masuk gitu. Oh iya. Sekarang setiap hari ramai ya pasti datang bang. Iya. Pasti ya. Yang lebih ramai itu Lebaran. Oh lebaran. Oh, lebaran. Lebaran itu iya. bisa 200 tamu Oh, sehari wow. malam.